Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashghil adh-dhalimin bi-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-karimil mannan dzul fadl wal judi wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil akwan al-hadiri ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan fi kulli an min yawmina hadha ila yawmi wad'il mizan. Wa nas'aluhu ta'ala an yubarika lana wa lakum fi layali wa ayyami syahri Ramadan. Amma ba'du, al-mukarram al-muhtaram jami'ul aba wal hadirin wal asatidah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sampai pada hari yang ke-16 ini. Allah Subhanahu wa taala masih berjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Allah permudah langkah kaki kita untuk duduk di dalam baitun min buyutillah, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita merenungkan dengan semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, satu hal nikmat yang terkecil yang Allah berikan sama kita tidak akan pernah bisa kita berikan balasannya, kecuali hanya salah satunya dengan mungkin yang menjadikan kita insya-Allah terkategorikan hamba-Nya Allah yang taat dan patuh kepada Allah dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam awal-awal pertama kali datangnya bulan Ramadan, itu ada seruan yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil. Hei kalian orang-orang yang suka dengan kebaikan, maka ambillah di dalam bulan Ramadan. Wa ya baghiyasyar absir. Dan kalian pelaku perbuatan dosa yang selalu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kalian dapati bulan Ramadan, absir, maka kurangilah daripada perbuatan maksiat tersebut. Ini seruan yang terkandung makna luas di dalamnya, yang sudah sepatutnya kita lakukan hal tersebut, bukan cuma hanya beradanya di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang memang Nabi Muhammad SAW katakan, Ramadan syahr ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Di dalam hadis beliau yang lain, beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar wa suffilat asyayatin." Kata Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama,
maka pintu langit itu akan dibuka. Wa fi riwayat abwabur rahmah, yang dibuka adalah pintu rahmat. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain dikatakan futihat abwabul jannah, yang dibuka di situ adalah pintu syurga. Wa ghulqatil abwabun nar, dan ditutup semua pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan semua syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah lakukan semata-mata hanya untuk kita. Tapi kenapa sih kita masih menjadi seseorang yang jikalau datangnya bulan Ramadan, berapa banyak sudah kita khatamkan Al-Quran? Berapa juz sampai hari ini di tanggal 16 bulan Ramadan kita dapatkan bacaan Al-Quran yang kita baca? Malam ini kita akan dapatin bahwasanya hadhihi lailatul nuzulul Quran. Malam ini kita akan dapatin malam daripada 17 Ramadan. Malam daripada diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi ini, yang paling mulia adalah kitab suci Al-Quran. Dan nikmat yang terbesar, Pak, yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita sampai detik ini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terdapat di dalamnya kitab suci Al-Quran. Lantas timbul pertanyaan besar buat kita, Pak. Kenapa kalau seandainya datang bulan Ramadan, kita tahu semua masjid, semua mushola, semua tempat, bahkan rumah-rumah, diadakan perlombaan-perlombaan antara mereka membaca Al-Quran. Masjid yang tidak pernah buka untuk tadarus Al-Quran, baca tadarus Al-Quran. Mushola yang tidak pernah ngadakan tadarus Al-Quran di luar daripada bulan Ramadan, ngadakan tadarus Al-Quran. Bahkan begitu semangatnya kita di akhir-akhir daripada bulan Ramadan untuk kita menggapai daripada Lailatul Qadar. Dengan caranya kita beriktikaf di masjid-masjid. Dengan caranya kita qiyamul lail di masjid-masjid. Tapi sayang seribu sayang, jikalau Ramadan telah meninggalkan kita dan amalan tersebut pun kita tinggalkan di dalam bulan Ramadan, ambil terus, dibawa terus sampai ke dalam bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, dan semua perbuatan itu akan menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadikan alasan, Pak, untuk kita semakin hari semakin banyak meninggalkan Al-Quran. Dengan contoh salah satunya pas ketika diajak kawan tadarus Al-Quran, alasannya dah bawa kacamata dan lain sebagainya. Kenapa kita harus malu ketika kita mendapatkan bacaan Al-Quran yang kita baca dengan terbata-batanya kita? Justru pahala yang ketika antum dapatkan dengan terbata-bata tersebut menjadikan pahalanya double dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah besar jikalau ada seseorang yang mengatakan kami ini sudah terlambat, Beb. Usia kami sudah sekian puluh tahun. Kami sudah memiliki anak sekian, kami sudah memiliki cucu sekian, sehingga kami tidak ada lagi kesempatan dan kami kehilangan kesempatan tersebut. Hati-hati dengan kalimat yang seperti ini. Al-kalam doa. Ucapan itu adalah doa. Jikalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keterlambatan tersebut kepada kita, waliyadzubillah min zalik, Pak. Kalau seandainya menjadikan kita di penghujung usia kita dalam keadaan meninggal belum pernah mengkhatamkan Al-Quran, hadza musibah. Ini yang dikatakan musibah. Dan bisa dikatakan bahwa musibah amma, ini musibah yang rata, yang kita tidak pernah satu kali pun ketika datangnya malaikat Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya kita dan wujudnya kita berada di atas dunia ini, tiba-tiba kita sudah menjadi umat yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Makanya kita, Pak,
bingung sama wong-wong yang suka hadir dan duduk di dalam majelis-majelis taklim, hadir di tempat-tempat yang baik, khususnya di dalam bulan-bulan Ramadan. Semua hal tersebut adalah pengecasan buat iman dan takwa serta hati kita. Yang satu bulan kita udah dicas, Pak. Dari maghribnya, dari isyaknya, bahkan zuhurnya, asarnya, sebagian masjid ataupun musola mengadukan daripada tempat-tempat mereka itu dengan majelis-majelis taklim. Tapi kembali lagi seribu saya, kenapa pas ketika selesai daripada bulan Ramadan, semua tempat-tempat masjid dan musola tersebut kembali sunyi, kembali sepi, dan penghuninya sangat bersedia untuk pergi jadi. Yang menjadikan kita taat dan yang menjadikan kita maksiat bukan orang lain, Pak. Yang menjadikan kita dekat kepada Allah dan menjauh kepada Allah bukan orang lain. Loh, kok kita bisa selama satu bulan Ramadan hadir subuhan, bahkan kita sebelum azan subuh sudah duduk di masjid. Tapi kenapa jikalau bulan Ramadan tersebut sudah selesai, langkah kaki kita kembali kita jadikan berat, niat kita kembali kita jadikan tiada, semangat kita jadikan menghilang di dalam kehidupan kita. Antum bisa masuk surga, antum bisa masuk neraka, bukan orang lain sebabnya, tapi gara-gara diri kita deh. Keberhasilan, kesuksesan seseorang itu bukan karena orang lain, Pak. Semua adalah hanya perantara. Wong sudah nak cak manapun lah gitu kan kita untuk jadi orang yang sukses, kalau kita adalah sukses dan pasti sukses. Dan tidak ada orang yang berhasil di atas muka bumi ini tanpa bersusah-susah payah terlebih dahulu. Hufatil jannah bil makarih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga itu dikelilingi dengan hal yang tak pernah kita inginkan, Pak. Tapi jikalau kita ingin mendapatkan kenikmatan yang hakiki tersebut, harus kita paksakan. Laksananya pun, perbuatan maksiat pun juga kita paksa. Jangan menunggu kita tua, jangan menunggu kita punya anak, jangan menunggu kita punya cucu, dan terus, karena semua itu adalah bisikan dan tujuh dari syaitan yang tidak akan pernah berhenti untuk memberhentikan langkah kakinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Introspeksi diri terbesar Pak buat kita. Ramadan sudah 16 bulan, 16 hari melalui itu. Entah malam ini, hari ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita atau tidak, kita tidak tahu. Kita juga berapa banyak wong-wong yang sudah mendahului kita di hari-hari kemarin. Entah keluarga kita, entah sana famili kita, sahabat dan teman dekatnya kita, dan lain sebagainya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini sampai selesai mendapati Ramadan, maka itu adalah hobi beruntung. Dan manfaatkan sisa daripada 14 hari yang terdapat di bulan Ramadan ini untuk semakin giat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka Al-Qur'an-Nya. Mari kita banyak untuk berzikir. Mari kita memperbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bulannya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ampunan itu diberikan formalitas kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad mengumumkan Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulannya umatku yang tadinya kita di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan di bulan-bulan sebelumnya, atau nanti di bulan Syawal dan setelah daripada bulan Syawal. Semua ibadah-ibadah tersebut yang sunnah itu menjadi hal yang sunnah. Tapi di dalam bulan Ramadan, pahala yang sunnah akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi pahala yang wajib. Dan yang selalu kita sampaikan, Pak, tak pernah bosan-bosan di dalam setiap bulan Ramadan. Ada satu amalan yang tak pernah bakal bisa kita lakukan di lain daripada bulan Ramadan. Yakni apa? Melaksanakan sholat tarawih. Antum carilah Pak, sholat tarawih ada di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab.
dan lain sebagainya. Maka pesan Al-Fakir cuma siko. Kalau kita baca untuk sholat tarawih 23, ngapa kita nak sholat tarawih 11? Kalau kita sanggup untuk melakukan hal yang lebih, kenapa kita nak melakukan hal yang kurang? Karena ini kesempatan buat kita yang tadi kita sampaikan di awal, ya baghiyal khair aqbil. Hei kalian yang suka untuk melakukan suatu perbuatan baik, ambillah. Kalau ini bulannya. Dan kita tidak menafikan, kita tidak menyalahkan kalau seandainya ada mereka orang yang sedikit mengambil daripada keutamaan kemuliaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Karena watak manusia ini berbeda-beda. An-nasu ajnas, manusia itu bermacam-macam jenis. Tapi khususnya antum yang hadir pada pagi hari ini, Al-Fakir cuma berpesan siko. Ketika antum mengambil pahala yang semakin banyak, untungnya bukan buat orang lain, manfaatnya bukan buat orang lain. Untung dan manfaatnya kita dewa yang dapat. Coba kita bayangkan Pak, mereka orang yang sudah meninggal banyak yang kita tengok sekarang, belum selesai mereka orang hidup di alam barzah, belum menemui finish untuk duduknya mereka orang di alam barzah. Kalau seandainya kita cuma bisa melakukan ibadah di atas dunia ini dihitung pakai jari, kira-kira masih ada tak yang kakek bakal bisa kita panen pas ketika di akhirat Pak? Mungkin sudah habis duluan di dalam alam barzah ini. Kita tengok mungkin 30-40 tahun yang lalu, orang tua kita mungkin masih hidup, tapi sampai sekarang kita berapa usia sudah? Berapa puluh tahun mereka orang yang sudah meninggal? Belum kita ngomongkan kakeknya kita belum ngomongkan mereka yang di atas mereka lagi. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu Nabi sudah meninggalkan kita, tapi belum selesai. Berarti kehidupan yang ada di dalam alam barzah jauh lebih panjang daripada kehidupan yang ada di akhir. Maka kalau ukurnya cuma singkok Pak. Kalau seandainya kita bisa melakukan perbuatan ibadah yang banyak, kenapa kita nak melakukan perbuatan ibadah yang sedikit? Karena semua akan bermanfaat memang bukan ketika kita hidup, tapi nanti ketika kita berada di alam barzah, baru kita akan melihat semua yang ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak waktu-waktu yang kosong yang tidak kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Begitu banyak waktu-waktu yang kosong yang tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu banyak waktu-waktu yang kita habiskan dengan perbuatan sia-sia, bahkan dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan berada pada tanggal 17 Ramadan. Di tanggal 17 Ramadan ini Pak, ada kejadian hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan awal sejarah pertama kali yang terjadi perperangan umat Islam yang terbesar, yakni Perang Badar. Terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Yang kalau kita buka sejarah daripada Perang Badar tersebut, tujuan Nabi Muhammad SAW bukan untuk melaksanakan peperangan. Tapi Nabi Muhammad SAW mendapati ketika beliau hijrah ke kota Madinah, begitu banyak sahabat-sahabat yang meninggalkan rumahnya, perkebunannya, dan semua usahanya itu dibasmi sama mereka orang kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan laporan dari paman beliau, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Nabi SAW, kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu warḍa, wahai Nabi, apakah kita ini sebegitu lemahnya di hadapan mereka orang kaum kafir Quraisy sehingga kita tidak bisa memberikan perlawanan? Kata Nabi Muhammad SAW, tunggu wahai Muhammad, semua akan ada waktunya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita bergerak dan kapan kita tidak bergerak. Kata Nabi SAW, pada saat ini kita memang belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perlawanan kepada mereka orang pada saat ini. Akhirnya kata Nabi SAW, setelah beberapa lama beliau menunggu isyarat dari Allah tersebut, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu."
Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah diizinkan untuk kalian berperang. Maka kabar ini langsung diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada paman beliau Sayyidina Hamzah. Pas ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib itu mendengarkan kabar daripada Nabi Muhammad bahwasanya Allah sudah mengizinkan untuk berperang, pada saat itu Sayyidina Hamzah senangnya bukan main. Setelah itu Nabi Muhammad SAW beberapa hari setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berperang, mendapatkan kabar bahwasanya ada dari beberapa kafilah mereka orang yang keluar menuju ke negeri Syam untuk berdagang. Ada dua perjalanan yang keluar daripada tempat asal mereka itu dinamakan dengan rihlah. Yang pertama rihlatus syita, yang kedua rihlatus shaif. Rihlatus syita itu perjalanan musim dingin ke negeri Yaman. Tapi kalau rihlatus shaif itu perjalanan musim panas ke negeri Syam. Nah, pada saat itu rihlatus shaif, perjalanan musim panas ke negeri Syam. Kata Nabi SAW, ini adalah kesempatan. Ketika beliau mendapatkan kabar tersebut, langsung beliau ajak musyawarah kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Sayyidina Hamzah, "Na'am." Ya, ini kesempatan buat kita untuk membalaskan dendam. Karena mereka orang telah menghabisi daripada keuntungan dan hasil daripada apa yang sudah mereka berikan, yang mereka dapatkan selama berada di kota Mekah. Tujuan Nabi hanya itu, Pak. Nah, tujuan Nabi keluar untuk menghadang daripada kafilah tersebut, dan tujuan Nabi SAW pada saat itu ingin membalaskan dendam kepada mereka orang yang sudah menghabisi daripada harta-harta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di kota Mekah. Pada saat itu rihlatus shaif ini dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dipimpin oleh beliau. Ternyata pas ketika Nabi Muhammad dapetin, kafilah ini sudah terlebih dahulu berjalan melewati daripada kota Madinah dan sudah ingin sampai dah jauh lagi ke kota Syam. Hilang kesempatan tersebut. Tapi kata Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, wahai Rasulullah, kaget insyaallah ada bahkan kesempatan sekali lagi kita dapat. Pada saat kapan? Pada saat pulangnya mereka dari kota Syam. Pasti mereka dapat sini. Alhasil diberikan kabarlah tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menunggu daripada kabar tersebut. Beberapa minggu setelahnya datang, kafilah tersebut memang balik daripada negeri Syam dan ingin melewati daripada kota Madinah. Kafilah ini besar, rombongan perdagangan ini besar, tidak kecil-kecil. Di sini dijelaskan mereka ini membawa daripada 1000 ekor onta, dan mereka ini membawa 50,000 dinar, 50,000 keping dinar, duit emas. Kafilah ini membawa harta yang sangat besar. Tapi dari segi pengamanan, kafilah yang membawa dagangan dengan mereka orang yang nantinya akan keluar berperang, itu penjagaannya jauh lebih minim daripada penjagaan mereka orang yang berperang. Sehingga lemah ini pasukan. Sampai di sini dijelaskan apa? Pengamanannya mereka orang itu yang pada saat perjalanan kembali dari negeri Syam tersebut hanya ada 40 mugatil. Mugatil ini pasukan pengawal daripada rombongan rihlah tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad SAW siap siaga untuk mendapati tersebut, tapi ternyata apa? Abu Sufyan lebih pintar. Abu Sufyan nyinti kepada mereka orang, ajudan-ajudannya diutus untuk memeriksa apakah benar Nabi Muhammad SAW ini memang tujuannya itu untuk
menghadang perjalanan mereka untuk kembali ke kota Mekah. Pas ketika didapatin ternyata benar. Mereka orang itu sedang menunggu di pinggiran daripada kota Madinah. Akhirnya setelah itu Abu Sufyan jalannya keluar daripada rombongan. Karena Abu Sufyan pengen dapetin langsung apakah benar kejadian ini. Dan kalau Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ingin menghadap perjalanan mereka kembali. Ternyata masih diingat oleh Abu Sufyan ketika beliau minggir, ada beberapa kotoran onta. Itu dideketin sama Abu Sufyan. Pas ketika dideketin sama Abu Sufyan, ternyata benar berarti ada orang yang berjalan daripada jalan ini. Itu diperiksa oleh Abu Sufyan. Kotoran onta tersebut diambil oleh Abu Sufyan dan dipecahkan. Ketika dipecahkan oleh Abu Sufyan, ternyata di dalam kotoran onta tersebut terdapat biji kurma. Nah ini subhanallah wong dulu. Hebatnya wong dulu. Abu Sufyan itu Pak cuma nyingok. Alam di zaman dulu tidak sedang nyala zaman sekarang. Abu Sufyan cuma nyingok. Pas ketika beliau nyingok, Abu Sufyan langsung tahu. Ini adalah biji kurma dari Yathrib, Madinah. Berarti benar. Nabi Muhammad sedang mengintai kita dan Nabi Muhammad bakal memberhentikan perjalanan di Hadza. Abu Sufyan cuma nyingok. Kalau kita nyingok, Pak, biji kurma antum bahkan biji kurma ajwa, makan kurma sukari atau antum makan kurma lain, kalau antum nyingok bijinya sama, Pak. Apa bedanya biji kurma itu? Tapi Abu Sufyan bisa tahu. Ketika beliau ini kurma dari Yathrib, kurma dari Madinah. Yathrib itu adalah nama sebelum diganti oleh Nabi Muhammad menjadi kota Madinah. Akhirnya yang tadinya Abu Sufyan harus melewati daripada Madinah, beliau memutar haluan melewati pesisir daripada kota Madinah. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak mendapati bahwasannya pencegahan terhadap kafilah tersebut. Akhirnya Abu Sufyan langsung ingin putusan untuk beradu di kota Mekah. Pas ketika beliau kirim utusan kepada kota Mekah, isi utusan itu adalah omongan seperti ini. Wahai pembesar-pembesar Mekah, sesungguhnya Muhammad beserta para sahabatnya ingin menghadang daripada kafilah kami dan mereka ingin mengambil daripada apa yang menjadi haknya kalian. Nah, cuman mereka orang yang ada di kota Mekah mendapati kabar tersebut, sangkaannya adalah Nabi Muhammad SAW mengajak untuk berperang. Sehingga keluarlah mereka orang penduduk Mekah yang diketuai oleh Abu Jahal dan membawa rombongan yang sangat besar. Untuk apa? Untuk mengajak Nabi Muhammad SAW berperang. Ingat ya, yang ngajak berperang bukan Nabi. Nabi cuma ngajak sahabat untuk mencegah daripada rombongan kafilah dagangan yang baru balik daripada kota Syam. Tapi mereka penduduk Mekah mendapatkan kabar dari utusannya Abu Sufyan ini tadi, bahwasannya Abu Jahal ngomongkan Nabi Muhammad ngajak untuk berperang. Sehingga Pak, pada saat itu kalau kita jingok, yang ini yang masyhur. Mu'tamad ulama bahwasanya umat Islam pada saat itu pasukan yang keluar memang bukan pasukan untuk berperang. Sehingga Nabi Muhammad tidak membawa perbekalan yang banyak dan Nabi Muhammad tidak membawa uang yang banyak. Keluar pada saat itu kaum muslimin berjumlah 313. 313 itu terperinci, Pak. 82 itu daripada kaum muhajirin, asli daripada penduduk kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Itu namanya kaum muhajirin. Sisanya ada 231. Kaum muhajirin ada 82, kaum ansor ada 231. Nah, 231 tadi terpecah menjadi dua. Ada dua suku Aus dan suku Khazraj. Dari 231, 61 dari kaum Aus,
dan 170 dari kaum Khazraj. Ini yang murni daripada penduduk Madinah. Dan Nabi Muhammad pada saat itu bersama rombongan itu keluar cuma bawa 2 ekor kuda, 70 onta, dan cuma membawa belasan pedang. Di dalam riwayat yang mengatakan ulama memberikan riwayat pedang yang dibawa itu cuma 14 batang. Dan karena tujuan Nabi Muhammad bukan itu bukan. Sehingga kuda yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pun cuma 2. Onta yang dibawa oleh Nabi Muhammad cuma 70 ekor. Sehingga dari 313 tadi harus 3 ekor wong yang naik si onta. Dan itu udah gile-gile. Ganti-gantian. Tapi apa? Nah, ini kita juga. Kaum kafir Quraisy, mereka orang keluar dengan membawa pasukan perang yang sangat besar. Berapa jumlahnya? 1.300 prajurit. 1.300 prajurit. Prajurit yang handal-handal di dalam perang. Dan mereka orang pada saat itu membawa 1.000 kuda. Serta membawa perlengkapan senjata yang sangat begitu hebat. Kalau soal ontonya, itu tidak masih dihitung lagi sudah. Sampai diriwayatkan dalam sebuah riwayat, 1 hari mereka orang perjalanan itu memotong 10 ekor onto. Nah, dan si ekor onto itu dimakan oleh 10 ekor onto. Saking kebanyak onto yang dia dibawa. Murni utama. Dan Abu Jahal ngomongkan apa? Kepada mereka orang yang ada di kota Mekah, keluarlah kalian beserta pemuda-pemuda handal kalian. Karena Muhammad telah mengajak kita untuk melaksanakan Subhanallah. Perperangan yang baru pertama kali dialami oleh umat Islam. Belum ada perperangan yang pernah terjadi sebelumnya, Pak. Setelah daripada perperangan Badar baru akan terjadi perperangan Uhud. Perang Badar pertama kali. Dan di sini perang yang begitu indah, perang yang begitu masya Allah atas semua takdir yang sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah Nabi Muhammad SAW itu nyampe ke lembah Badar. Nah, jadi di lembah Badar itu Pak ada Allahumma shalli ala Muhammad, cara uji kita tuh kawah. Dan di situ terdapat daripada beberapa tempat yang ada sumber mata air. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapati tempat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau itu ingin membangun tempat di belakang daripada telaga tersebut. Tapi ada usulan dari sahabat yang lain ngomongkan kata sahabat tersebut, wahai Rasulullah, kalau seandainya kita berada di belakang telaga ini atau belakang tempat daripada kolam air ini, maka air ini akan dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Padahal Nabi itu sudah tahu Pak sebenarnya. Tapi beliau lebih mengutamakan musyawarah. Inilah Nabi Muhammad SAW yang tak pernah Pak, kalau bahasa kita Palembangnya besar kepala. Ketika beliau punya jabatan, punya pangkat, tidak langsung ketok palu menurut kehendak beliau dewe. Musyawarah. Makanya dikatakan dalam hadis, musyawarah itu sangat indah. Karena di dalam musyawarah itu terdapat suatu keberkahan yang tersembunyi. Ya, makanya kita diajarkan untuk memperbanyak musyawarah. Sampai rombongan Abu Sufyan tadi ke kota Mekah. Pas ketika sampai ke kota Mekah, ternyata apa? Didapati semua mereka orang penduduk Mekah yang sudah nak keluar tadi didapati sudah ada kejadian. Maka Abu Sufyan langsung cepat-cepat gigit kamar kepada Abu Jahal. Kata Abu Sufyan ngomong, wahai Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy, kembalilah kalian. Karena semua harta perdagangan kalian telah nyampai ke kota Mekah dan selamat, tidak ada satupun yang kehilangan. Baliklah. Jadi Abu Sufyan itu balik, tapi masih balik tetap pala becongnya Abu Jahal lagi.
Kata Abu Jahal ngomong, ngapoi kita nak balik. Kaki kalau kita balik, nyampe ke Mekah, wong Mekah akan hina kita. Jadi kepala sudah kita keluar beranian, jangan tanggung-tanggung. Kita langsung adakan perperangan dan kita jadikan ini. Ya, padahal Abu Sufyan sudah nyuruh Abu Jahal dan beserta para pembesar-pembesar untuk balik ke Mekah. Alhasil inilah sikapnya Abu Jahal. Yang selalu tekak bantah. Makanya kalau ada wong yang ketika itu sudah ajak musyawarah tapi masih nak tekak bantah itulah dan sisip-sisip cuma Abu Jahal. Lah diajak musyawarah, lah diajak jadikan jalan keluar tapi masih hati-hati. Tapi Pak, dari 1.300 tadi, dari 1.300 itu tidak semua itu yang mantap untuk berperang. Di sini disebutkan ada sebuah kaum yang terdapat di dalam mereka itu rombongannya itu berjumlah 300 wong. Dan mereka inilah wong yang ngomong sama Abu Jahal, kami tidak jadi untuk ikut perang dan kami akan balik. Sehingga kita ketahuilah umatnya mereka orang kaum kafir yang ikut berserta perang pada saat itu jumlahnya cuma 1.000. Tapi kalau keluarnya pas keluar pertama kali itu jumlahnya 1.300. Nah, 300 saja ikut. 300-nya lebih mentaati daripada perintahnya Abu Sufyan. Tak kalah dia balik. Yang tak kalah dia melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia balik. Pas ketika balik tinggallah 1.000 ikut. Dan di situ terjadilah peperangan. Singkat cerita, di malam tersebut Nabi Muhammad SAW bermalam di tempat lembah Badar tersebut dan beliau banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika esok harinya di tanggal 17 Ramadan tepatnya di waktu duha terjadilah perperangan Badar. Pak, perang ini adalah apa? Perang ini benar. Cuma hitungan jam. Belum masuk waktu zuhur perang sudah selesai. Belum masuk waktu zuhur. Dimulai dari waktu duha dan berakhir sebelum waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Selesai perang itu. Nah, cuma di dalam peperangan ini ada satu doa yang unik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga sering kita amalkan ini Pak apabila anda nanti nunggu subuh. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini munajat Nabi. Ketika peperangan itu sudah berkecambuk, Nabi Muhammad SAW beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau terlebih dahulu dibuatkan satu tempat Pak oleh salah satu sahabat beliau. Tempat itu untuk Nabi Muhammad istirahat. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad terluka, dari tempatnya untuk Nabi Muhammad beristirahat. Nah dari tempat itu Nabi Muhammad mundar-mandir. Dari tempat titik perang Badar ke tempat kemahnya Nabi itu mundar-mandir terus. Selama mundar-mandirnya Nabi itu Nabi Muhammad selalu mengangkatkan tangan dan munajatnya Nabi Muhammad mengucapkan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya Pak sayang kalau seandainya kita dapetin di waktu subuh masih panjang sebelum melaksanakan sholat baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ahyil qulub batahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Itu kata lengkap atau Ya Hayyu Ya Qayyum. Ditambahin atau yang sebelumnya Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Habis itu selesai daripada Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta ditutup dengan Ya Hayyu Ya Qayyum ahyil qulub batahya aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Terus dipanjatkan oleh Nabi Muhammad dengan ucapan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Sampai diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad SAW ketika beliau bermunajat dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum itu, beliau mengangkat tangannya sangat tinggi ke atas. Sampai beberapa kali sorbannya Nabi Muhammad ini nyampak dan diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar dan tak akan lagi ke atas pundak dan nyampak lagi. Saking tingginya beliau mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sini ada pelajaran sikap buat kita. Kalau minta sama Allah itu irfa'u yadi, angkat tangan. Minta maaf. Jangan ditaruh ke di pojok paha.
Wajar Pak kalau kita punya doa sudah sekian belas tahun, bahkan mungkin sekian puluh tahun belum terkabul. Karena kenapa? Kita minta sama Allah itu sudah kalah. Nah, tangan minta sama Allah SWT di pojok paha. Dan ada lagi orang yang tidak angkat tangannya, tapi dia minta sama Allah dengan doa yang begitu indah, dengan doa yang begitu bagus, minta umur panjang, sehat afiat, wafat dalam keadaan husnul khotimah, masuk syurga, terbebas dari azab, terbebas daripada mizan dan lain sebagainya. Tapi tangannya seperti itu. Kalau kita nostalgia di zaman kecil itu, Pak, kalau kita tidak minta tangan seperti ini sama orang tua, apakah orang tua bakal balikin kita? Ini sesama manusia. Al-Habib Alawi bin Ahmad Bahusain atau Al-Habib Alwi Bahsin, kalau uji bahasa Palembang ini terkenal beliau ini dengan julukan siapa? Muallim Nam. Tinggal di 13 itu. Itu beliau ngomongkan apa? Kalau ada orang yang berdoa sama Allah tidak angkatkan tangannya, nepakkan tangan di pojok paha, itu ciri orang yang sombong. Makanya kita sering, Pak, ini mungkin tidak terjadi sama antum yang tua-tua, tapi kita sering tengok ini terjadinya kepada siapa? Mereka orang para pemuda. Kalau yang tua-tua, Pak, kita tengok ngangkat tangannya bukan main. Bahkan bukan cuma digenggang kencangnya, digapat kenian tangannya, didekatkan ke mulut, bahkan terkadang dipautkan ke muka, masih baca doa. Makanya kalau kita tengok mereka orang tua dulu, antum-antum yang sekarang ini yang masih sehat afiat, mungkin di antaranya itu salah satu resep yang Allah Subhanahu wa taala jadikan antum itu panjang umur sehat afiat. Karena apa? Berdoa aja minta Allah memang tangan. Bukan nepakkan ke pojok, lantas Nabi Muhammad ini Nabi loh, ngangkat tangan sampai tinggi, sorban beliau sampai nyampak. Kalau kita sorban jadi tidak dijainikan, cuma dijainikan Pak, ngangkat itu memang nggak akan nyampak sorbannya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kita siapa? Umat yang biasa tiap hari ngawikan dosa, melek atau menjelma atau ngawikan dosa, minta Allah sungkan kalah. Bahkan kita seringkali meruntuh, Pak. Ketika kita dapatin ada imam mungkin yang baca doanya agak panjang, ayo Ustaz, ala kelamu yang doanya, dan lain sebagainya. Inilah kadang manusia ini, Pak, memang jadi syaitan. Sudah lawi lidah, melotes iyo, ngomen ibung iyo. Hidup di pojok dunia jangan terlalu banyak ngawi dosa. Kalau tidak demen sama sudah, tak usah mau ojek. Tutup, hafzal lisan. Jaga kita punya lisan. Ini dikritik terus, diomongin terus, diomelin terus. Panjang dikit diruntui, lama dikit baca subuh diuntui. Bahkan sampai tidak sedikit ada pun yang tidak galak sholat apabila ada imam tersebut yang suratnya macam dan lain sebagainya. Akhirnya ketika di dalam munajatnya Nabi Muhammad SAW, nikmat-nikmatnya beliau mengucapkan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini perperangan hanya setara dengan jumlah. Beliau memanjatkan doa pamungkas. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Tuhanku, jikalau kami kalah di dalam perang Badar ini, maka aku pastikan tidak ada satupun manusia yang di atas muka bumi ini menyembahmu ya Allah. Ini doa Nabi. Karena 1000 melawan 313 tahun. Sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan doa Nabi Muhammad dan Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad. Datanglah malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dapatin, Pak, dalam cerita perang Badar ini, baru sahabat nak nempas tiba-tiba hotel duluan. Baru sahabat nak muja tak tahunya bolong dulu. Baru sahabat nak melukoi tak tahu sudah lupa dulu. Itulah bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemenangan kepada perang Badar. Yang dipimpin oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Turunnya malaikat Jibril pada saat itu menggunakan imamah. Ini mungkin antum sering bertanya, kenapa kita sering tengok habaib, ustaz, kiai itu kalau pas ketika sholat atau beliau khutbah ceramah khususnya pakai imamah. Ini gawe yang pakai imamah ini bukan gawe manusia, tapi gawe malaikat.
khususnya gawe Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kita sering Pak mungkin nino. Di belakang imamah, habaib atau ustaz kiai tersebut kalau kita nino istilah bahasa Palembangnya itu ada buntut. Nah, di belakang sini. Ya, ada buntutnya. Nah, ini juga dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Pakai buntut di belakang. Nah, ada koncengnya di belakang sini. Kalau di bahasa kita ada koncengnya. Tapi kalau kita nino imamah adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim justru beliau memiliki buntutnya itu dua. Satu di belakang, satu di depan. Ternyata ini adalah pekerjaan malaikat Jibril menggunakan imamah pada saat malaikat Jibril turun ke dunia membantu perperangan Badar. Beliau menggunakan imamah dan menggunakan dua buntut. Sallu ala Nabi. Oleh karena itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau ngawinkan amalus sholihat, baqiyatus sholihat, itu tidak perlu tentang segala macam dalil-dalil yang ini itu segala macam. Kita udah dapetin dalil-dalil itu semua dari buah bimbing itu udah bukan main. Makanya anak kalau boleh berbesar dan terakhir, tidak usah penting ngurusi yang sekarang repot ngurusi dalil ini, dalil ini mana, tidak usah penting Pak. Balik apa yang sudah digawikan oleh bapak itu, gawikan apa yang sudah digawikan umi itu. Tak kata umi ama abah kita dulu yang mengikuti tentang masalah kehadiran. Tak kata yang mengikuti untuk ziarah kuburan. Tak kata yang mengikuti maulidan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu tak kata yang melenceng daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dalil yang banyak Pak. Yang dibutuhkan cuma sikap, yakin dan iman yu'inti serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente sudah ada takwa, yakin sama Allah dan sayang sama Nabi, tidak butuh dalil yang lain. Karena dalil yang terbesar untuk beribadah kepada Allah itu cuma sikap, cinta sama Allah. Kalau ente tidak cinta sama Allah, ente cuma di dalil banyak sampai kitab itu stompok segala macam. Kalau ente tidak cinta sama Allah, tidak akan melakukan daripada amal perbuatan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta di penghujung daripada akhir daripada pertengahan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala terima daripada seluruh amal ibadah kita. Allah berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat sehingga kita bisa dapatkan 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Dan kita minta dengan doa yang sama, kembali Allah berikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma fariqul furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Ainhum 'alaina wa 'ala al-hadirin wa 'ala jami'il muslimin sininan ba'da sinin wa 'awaman ba'da 'awam. زاهدين لا ملتبسين غادين غير ساخطين مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا متعودين وفي طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال بهدي مولى بلال وبهدي هؤلاء الرجال. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.